Halo semuanya, balik lagi bersama saya Randy di channel YouTube Tokopedia.com. Dan di video kali ini kita akan membahas salah satu smartphone terbaru Samsung, yaitu Galaxy A35 5G. Kali ini Samsung merilis Galaxy A35 5G tepat pada bulan Ramadan di tahun ini. Dan jadi momentum yang pas ya untuk teman-teman ganti HP baru, apalagi kemarin baru gajian dan nanti akan ada THR lagi. Jadi cocok untuk kalian yang mau ganti HP baru di tahun ini. Mantap. Jadi sekarang kita kasih tahu aja upgrade apa aja yang ada di Galaxy A35 5G ini. Kalau kemarin kita sudah bahas abangnya si Galaxy A55 5G yang super cakep, sekarang kita bahas si adenya nih, Samsung Galaxy A35 5G yang dirilis secara bersamaan oleh Samsung dan ngebuat A35 5G bisa menjadi salah satu pilihan kalian di kelas mid-range-nya. Apalagi dengan upgrade-nya yang banyak banget, mulai dari bodinya, layar sampai ke mesinnya, banyak banget upgrade-nya. Yuk kita bahas. Oke, pertama kita awali dengan unboxing dulu. Ya kayak kebanyakan HP mid-range-nya aja, boxnya tipis dan udah dipastikan nggak bakal dapet charger. Dan yang bakal kita review ini warna lilac, dengan di dalam boxnya udah pasti ada HP-nya. Dan warna lilacnya ini juga lucu banget ya, warna para cewek-cewek banget nih. Oke, sekarang kita fokus bahas HP-nya. First impression saya ketika ngelihat A35 ini kok dibuat sama persis ya sama A55. Saya sampai mikir ini nggak salah kirim kan? Nggak salah HP-nya kan? Pas dicek settingan bener kalau ini A35. Kok sama persis dah? Kalau kita compare sama A55, sama banget kan? Dari bodinya, warnanya, layarnya, bentuk speakernya, bahkan sampai bentuk tonjolan tombol power juga sama banget. Ini mau orang awam atau siapapun nggak bakal tahu kalau kalian pakai A35. Pada ngira kalian pakainya A55 kali ya. Nih, coba dah kalian lihat sendiri. Kalian cerna baik-baik bedanya di mana? Nggak ada beda kan? Bener-bener satu desain untuk semua HP Samsung. Plek-ketiplek banget buat desainnya, nggak bohong. Ini mah Samsung yang udah kehabisan ide buat desain atau emang strateginya Samsung nggak sih? Tapi ya kalau kalian nggak masalah dengan desain, sebenarnya fine-fine aja. Nggak ada masalah, uang masih sama di kelas mid-range-nya, ya nggak? Oke, lupakan soal desain yang plek-ketiplek dari A55. Dan buat A35 5G sekarang bodinya udah pakai bahan kaca ketimbang A34 yang kemarin masih pakai bahan plastik. Jadi feel A35 jauh lebih mewah dibanding A34. Kalau di compare sama A34 pun jauh banget bedanya, lebih elegan dan mewah banget A35-nya, jauh lah bedanya. Tapi buat di bagian framenya masih pakai plastik, beda kayak A55 yang udah pakai bahan metal. Tapi plastik yang dipakai menurut saya kayak semacam plastik keras gitu nggak sih? Nih coba kalian lihat frame A55 yang pakai bahan metal sama frame A35 yang pakai bahan plastik, beda banget kan ya? Cuma kalau di A35 nggak ada motif garis-garis kayak A55, karena motif garis di A55 fungsinya untuk menangkap sinyal. Tapi tetap aja polos-polos gini feel mewahnya masih berasa cuy. Salah satu upgrade A35 yang gila banget ini mah, bentukannya aja udah beda dari A34, udah lebih mengotak, cakep asli. Selain bodinya yang berubah, di layarnya juga ada perubahannya cuy. Coba kalian lihat perbedaannya apa. Ya betul, ada di bagian punch hole-nya cuy. Sekarang A35 udah nggak pakai poni lagi, udah full dibuat punch hole. Dari dulu kayak gini Samsung dikasih punch hole, udah 2024 nih. Masa HP yang nyentuh harga 5 juta masih dikasih layar poni? Jadi tambah elegan A35 ini kalau dibuat punch hole, ya nggak? Bahkan buat proteksi layarnya juga udah dibuat sama kayak A55, pakai Corning Gorilla Glass Victus Plus. Proteksi yang dipakai di seri flagship. Sekarang ada di seri mid-range-nya A35 dan A55. Oke, lanjut ya. Buat spesifikasi layarnya juga masih sama kayak A34. Pakai Super AMOLED, ukurannya juga sama 6,6 inci, 120 Hz, kecerahan layarnya juga 1000 nits. Resolusi HDR10 Plus, ya overall masih sama lah, nggak ada yang beda. Bedanya cuma di punch hole-nya aja sama proteksinya aja sih. Ditambah lagi A35 udah punya sertifikasi IP67 yang pastinya udah tahan air di kedalaman 1 meter selama 30 menit. Dan di luar itu semua, layar A35 5G sekarang udah enak banget. Dibantu dengan bodinya yang udah menghotak dan lebih mewah, jadi pas scroll layar berasa kayak lagi megang HP flagship. Seriusan, cakep banget perubahan bodinya A35. Warna lilacnya juga cantik banget, bener-bener HP dambaan Gen Z ini. Apalagi harganya cuma 5 juta.
Dan buat upgrade selanjutnya ada di bagian mesinnya nih. Bakal kaget kalau A35 pakai chipset turunannya A54, yaitu Exynos 1380. Shock berat saya pas denger A35 pakai Exynos 1380. Fabrikasinya juga sama, pakai 5 nanometer. Cuma kalau kata Samsung, Exynos 1380 di A35 punya cooling system yang lebih besar 70% dibanding A54. Kalau dibawa main game berat lebih stabil lah ya buat suhunya, nggak sampai overheat seharusnya. Buat kecepatan Exynos 1380 di A35 juga ada peningkatan. CPU-nya 1,16 kali lebih cepat, NPU-nya 1,8 kali lebih cepat, dan GPU-nya 1,14 kali lebih cepat dari Exynos 1380 di Galaxy A54. Buat skor Antutunya juga udah nyentuh angka di 600 ribuan, sama kayak A54 kemarin ya, persis banget A54 juga di angka 600 ribuan. Karena Exynos 1380 merupakan chipset lama yang udah dapat banyak banget upgrade dari developer game dan Samsung, udah dipastikan A35 ini udah bisa dibawa main game. Contohnya kayak game Mobile Legends, grafiknya udah dikasih juga rata kanan, settingan udah full ultra, grafiknya udah enak dibawa main game, nggak akan ngeframe juga. Enak banget A35, punya turunan chipset A54, jadi nggak perlu nunggu update dulu, langsung gas aja dibawa main game berat. Apalagi Exynos ini kan chipset yang cocok buat dipakai kegiatan multitasking, kerjaan, dan buat foto-foto. Dan kalau buat hasil foto, pakai Exynos bisa lebih cakep. Nah, bicara hasil foto-foto, buat resolusinya juga hampir sama kayak A54. 50 megapiksel buat kamera utama, 8 megapiksel buat ultrawide, 5 megapiksel buat makronya, dan 32 megapiksel buat kamera selfie-nya. Buat hasil fotonya, kalian jangan kaget ya, hasilnya persis banget kayak A54. Punya saturasi warna yang persis banget, kontras dan pencahayanya juga persis banget. Bahkan, pas editor saya ngedit video ini, dia sampai bingung bedain hasil foto A35 sama A54. Bener-bener plek ketiplek banget hasilnya. Nih hasil compare-nya kalian lihat sendiri, bener-bener nggak bisa dibedain kan ya. Sedangkan kalau kita compare dengan A34, beda banget hasilnya. A34 lebih ke arah warna naturalnya nggak sih? Saturasinya beda, kontrasnya beda, pencahayaannya sama tajamnya juga beda banget. Buat upgrade-nya, fotonya bener-bener gila banget sih nih, dari A34 ke A35. Hasil fotonya bener-bener turunan A54 banget. Kacau. Dan buat videonya pun juga lebih kacau hasilnya. Kestabilan videonya berasa banget ya A35. Bener-bener stabil, warna dan pencahayaannya juga stabil, persis kayak A54 juga. Nih saya coba compare hasil video A54. Gimana menurut kalian? Sama banget kan? Bahkan kalau kita compare juga dengan video A34, bedanya berasa banget. A34 hasilnya masih agak goyang-goyang gitu, dan A35 stabilnya bagus banget. Kacau sih ini upgrade-nya. Hasil foto sama videonya bener-bener plek ketiplek. Kayaknya sensor A54 semuanya ditaruh di A35 ini mah. Buat baterainya juga masih sama kayak A34, masih 5000 mAh, pengentasannya masih 25 watt. Nggak ada yang berubah juga dari segi baterainya. Dan sekarang di A34 Samsung udah ngasih Android 14 sama One UI 6.1 cuy. Udah yang paling baru kalau soal softwarenya. Ditambah lagi A35 juga udah dikasih update software 4 tahun dan security patch 5 tahun. Sisanya juga masih sama, ada NFC, Face ID, fingerprint on screen. Ya fitur-fitur lama yang ada di A34 semua ada di A35. Jadi kesimpulan kali ini buat A35 wajib banget di-upgrade sih. Soalnya banyak banget perubahan dan upgrade-nya. Di bodinya, layar, mesin, kamera, fitur, dan kayak semuanya berubah. Bahkan kalau kalian cermati lebih dalam lagi, kerasa nggak sih kalau A35 ini reinkarnasi dari A54? Bener-bener semua fitur A54 turun semua ke A35. Dan kalau kalian udah punya A34, jangan sedih ya. Mending kalian upgrade aja ke A35, nggak bakal nyesel sih. Bahkan A35 juga bisa bersaing dengan HP mid-range dari brand lain yang harganya sama di kelasnya. Jadi kesimpulan untuk Samsung Galaxy A35 5G ini ada banyak banget ya upgrade-nya. Mulai dari bodi belakang yang menggunakan bahan kaca setara flagship, frame yang lebih kokoh, mesin yang di-upgrade plus punya vapor chamber, serta modul kamera depan yang udah pakai Infinity O. Walaupun bezelnya masih tebal,
tapi ini HP Samsung mid-range pada umumnya. Punya fitur-fitur yang lengkap mulai dari speaker yang bagus, layar yang terang, tahan air, update OS 4 tahun, dan juga security patch 5 tahun. Oke, segitu aja review saya untuk Samsung Galaxy A35 5G ini. Seperti biasa, kalau teman-teman berminat dengan smartphone yang satu ini, teman-teman bisa langsung mampir aja ke store Tokopedia yang ada di beberapa mall di daerah Jakarta dan juga Tangerang. Untuk teman-teman yang berada di luar Jakarta dan juga Tangerang, teman-teman bisa mampir aja langsung di link deskripsi di video kali ini. Sekali lagi terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Saya Randy, sampai jumpa di video selanjutnya dan bye.